Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penelitian-penelitian dalam bidang ilmu komputer. Baik, kita mulai dari slide pertama ya dengan sebuah question atau pertanyaan yaitu apa sih ilmu komputer itu? Jadi ilmu komputer di sini dapat kita definisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari landasan teoritis komputasi dan informasi serta penerapannya dalam sistem komputer, termasuk dalamnya adalah perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Nah, ilmu komputer ini mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret lagi, seperti misalkan bahasa pemrograman, hardware, dan software. Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Aptikom telah mengidentifikasi perkembangan teknik informatika setelah tahun 1990 yang kemudian dibagi menjadi 6 subbidang. Di antaranya adalah Electrical Engineering atau teknik elektro, kemudian Computer Engineering atau teknik komputer, atau sistem komputer, kemudian computer science atau ilmu komputer, kemudian software engineering atau yang biasa kita kenal dengan rekayasa perangkat lunak, kemudian ada information technology, ini berarti teknologi informasi, dan yang terakhir adalah information system atau sistem informasi. Jadi perkembangan bidang keilmuan yang dinamis di Indonesia ya telah mewarnai platform program studi dan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Pada tahun 2005 dulu, ya ada 3 asosiasi kenamaan dunia yang bergabung membentuk suatu gugus tugas ya untuk menyusun kurikulum terkait dengan dunia perkomputeran yang kemudian di sini dia diacu oleh banyak institusi pendidikan seluruh dunia. Nah, 3 asosiasi kenamaan dunia tersebut adalah ada The Association of Computing Machinery, kemudian The Association of Information Systems, dan ada The Computer Society. Nah, dokumen computing curricula tahun 2005 ini dia merupakan hasil kerja bersama antara ketiga asosiasi kenamaan dunia tersebut. Dokumen ini dirilis pada tanggal 30 September 2005 dan secara tegas membedakan antara disiplin dari beberapa subbidang yang tadi kita kenal ya di bidang ilmu komputer. Jadi pembagian bidang ilmu komputer ya menjadi beberapa subbagian seperti ini itu melalui beberapa proses yang bisa dikatakan tidak sebentar. Nah, perkembangan disiplin ilmu komputer seperti ditulis dalam dokumen setebal 62 halaman di Computing Curricula 2005 ini terbagi atas 2 masa. Ya, kita bisa bilang dia terbagi atas 2 masa. Jadi masa sebelum tahun 1990 dan masa sesudah tahun 1990. Pada masa sebelum 1990-an ya atau sebelum tahun atau bisa kita katakan pre-1990-an, tepatnya sekitar tahun 1960-an, disiplin ilmu yang berkembang itu bisa kita bilang masih sangat sederhana. Jadi untuk urusan utak-atik hardware misalkan, nah bidang ilmu yang kita pilih adalah Electrical Engineering. Jadi kita bisa memilih bidang ilmu Electrical Engineering atau EE. Kemudian masih di masa yang sama ya, CS ya atau Computer Science pada saat itu dia lebih banyak bermain di bidang rekayasa perangkat lunak. Ya. Jadi CS ini dia lebih banyak bermain di bidang rekayasa software atau rekayasa perangkat lunak. Sedangkan IS sendiri
lebih kepada bagaimana mengeksplorasi manfaat dari hardware dan software untuk membantu menyelesaikan problem bisnis. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi mikroprosesor berbasis chip-based ya atau chip-based yang dimulai pada pertengahan 1970-an, maka secara perlahan membuat yang namanya computer engineering ya di sini. Ini menjadi sebuah ilmu dengan spesialisasi khusus, jadi mulai muncul yang namanya CE ini. Dan merupakan pemekaran ya dari electrical engineering. Nah, kemudian post 1990 atau masa 1990-an. Jadi singkat kata akhirnya berbagai disiplin ilmu dalam rumpun perkomputeran dia saling membentuk diri ya, mengikuti perkembangan zaman, di mana computer engineering dia menjadi semakin solid ya dan terpisah dengan electrical engineering ya. Jadi electrical engineering ini lebih ranahnya ke bidang teknik ya, sedangkan computer engineering lebih ke bidang komputer. Kemudian yang namanya computer science ya. Computer science ini dia berkembang demikian pesat sehingga disiplin ilmu software engineering atau SE yang sebelumnya berada di dalamnya, di dalam CS, dia akhirnya menjadi sebuah bidang ilmu yang mandiri ya atau berdiri sendiri karena dibutuhkan sebuah keahlian yang khusus ya memang atau sangat spesifik untuk dapat menghasilkan sebuah software yang baik ya. Jadi pembuatan sebuah software ini masyarakat lebih paham ya bahwa memang membuat software ini dia sangat sulit ya, sangat mahal dan sangat diperlukan. Kemudian untuk IS di sini atau System Information di sini juga berkembang sedemikian pesat ya seiring dengan tuntutan dunia bisnis yang membutuhkan kehandalan pengelolaan hardware dan software dalam mendukung sebuah kinerja. Nah, kemudian bagaimana dengan IT itu sendiri? Nah, disiplin ilmu IT ini dia berkembang pada era akhir 1990-an. Jadi ilmu IT ini dia berkembang karena diperlukan ya sebuah suatu disiplin ilmu lagi dalam dunia perkomputeran yang akan membantu sebuah organisasi atau institusi dalam menjamin kelayakan infrastrukturnya. Hal ini ya berkaitan dengan kesiapan ya dari sisi internal ya semisal kesiapan sumber daya manusia terkaitnya. Nah, selanjutnya dokumen computing kurikula 2005 ini tersebut ya secara jelas, secara gamblang menjelaskan deskripsi dari masing-masing bidang ilmu perkomputeran yang ada pada saat ini. Jadi kemudian yang awalnya dibagi menjadi 6 subbagian tadi, kemudian sekarang lebih kenal menjadi 5 subbagian ya atau 5 subbidang dari bidang ilmu komputer. Ada diantaranya adalah CE atau Computer Engineering, kemudian ada CS atau Computer Science, ada SE atau Software Engineering, kemudian ada IT atau Teknologi Information, dan ada IS atau Information System. Jadi di sini kita sudah sering mengenal pembagian bidang Computer Science ini ya, dibagi menjadi 5 subbidang ya, ada computer engineering, ada computer science, kemudian ada information system, ada information technology dan ada software engineering di mana untuk masing-masing penjabaran subbidang tersebut ya. Misal untuk CE atau computer engineering ini dia berkaitan dengan merancang dan mengembangkan perangkat keras berbasis digital. Jadi si CE ini dia mempelajari ya bagaimana mendesain ya dan merancang konstruksi komputer dan sistem berbasis komputer yang baik seperti itu.
ya. Jadi ilmu yang terlibat di sini antara lain ya seperti misalkan hardware ya, kemudian software dan bagaimana atau tentu saja ya bagaimana proses interaksi yang terjadi di dalamnya. Kemudian computer science ya atau CS atau biasa kita kenal dengan sebutan informatika. Jadi pembagian computer science ini ada lagi sub bidangnya yaitu informatik atau biasa kita kenal dengan computer science. Secara umum ya dikenal dengan computer science. Nah, untuk CS sendiri, dia adalah bidang yang berkaitan dengan merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Jadi bidang ini mempelajari bagaimana mengembangkan robotik, kemudian computer vision, ya, intelligent system, bioinformatics, ya, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan komputer ke depannya. Itu dipelajari di computer science atau informatics. Sehingga ilmuwan komputer ini dia harus mempelajari berbagai hal secara teoritis ya, hingga dasar-dasar algoritma dan juga mengetahui bagaimana implementasinya. Kemudian information system ini dia berkaitan dengan merancang ya, kemudian mengembangkan dan menerapkan sistem informasi organisasi dalam artian bagaimana kita bisa membangun ya dan mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis yang ada sehingga suatu perusahaan atau organisasi akan dapat mencapai tujuannya ya secara lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang keempat ada information technology atau IT. Nah, IT ini dia berkaitan dengan merencanakan, menentukan dan mengelola teknologi informasi. Jadi bidang ini dia mempelajari antara lain ya bagaimana sebuah sistem informasi bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi, apakah sudah tepat keberadaannya, apakah berfungsi sesuai harapan ya, mudah dalam pengaturan operasional ya, serta aman. Nah, selain itu aspek non-teknis yang lainnya ya, misalkan memahami kebutuhan dari para user end atau pengguna akhir, menerjemahkan kebutuhan manajemen dan hal-hal praktis lainnya. Nah, ini juga dipelajari di bidang information technology ini. Dan yang terakhir adalah software engineering atau biasa kita kenal dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk bidang ini dia berkaitan dengan merancang ya dan mengembangkan software sesuai dengan namanya. Kemudian secara lebih lengkap bidang ini mempelajari bagaimana melakukan rancang bangun ya dan memelihara sebuah sistem software yang reliable, kemudian efisien ya, efektif ya, serta mudah dikembangkan dan dapat memenuhi kebutuhan dari customer atau pengguna. Nah, berikutnya adalah research area coverage. Untuk research area coverage ini dalam bidang computer science, dia terdiri dari ada yang kita sebut sebagai topik inti ya, kemudian topik kolaborasi dan hubungan antar topik. Nah, untuk topik inti sendiri kita bisa ambil contohnya adalah ada model produk, ada metadata, kemudian ada sistem terbuka, kemudian ada standar ICT, ada ilmu pengetahuan, ada proses bisnis dan logistik informasi dan daur hidup. Kemudian untuk topik kolaborasi kita bisa lihat di sini, di antaranya adalah E atau M business ya, yang biasa kita kenal dengan e-business ya atau m-business. Jadi kalau e-business itu seperti misalkan e-commerce ya, yaitu proses bisnis yang melibatkan sistem informasi di dalamnya. Contoh ya, misalkan kita mau beli barang online ya dari suatu platform belanja tertentu. Kemudian untuk m-business ini adalah kita mengenal istilah adanya atau yang namanya adalah mobile business. Ya, jadi itu adalah sebuah proses ya atau suatu proses atau kegiatan yang menyajikan informasi atau jasa atau mungkin komoditi ya, di mana di dalamnya melibatkan peralatan yang kita sebut sebagai mobile.
Kemudian ada lagi selanjutnya adalah pengetahuan manajemen ya, selain AM bisnis tadi ada pengetahuan manajemen, kemudian ada diagram alir manajemen, ada manajemen kualitas, ada pengambilan kesimpulan, pengambilan keputusan ya, dan ada visualisasi. Nah, topik kolaborasi ini tadi dengan topik inti tadi ya, kita kaitkan satu dengan yang lainnya, dan itu adalah yang kita kenal dengan hubungan antar topik. Nah, hubungan antar topik ini dapat dilakukan atau bisa dilakukan dengan analisis ya, kemudian desain, kepercayaan, kemudian perencanaan, keamanan ya, e-learning, kemudian isu yang berkembang, kemudian ada automasi ya, ada lagi aspek sosial, dan ada efisiensi energi. Nah, jadi ini adalah riset area ya di bidang computer science atau ilmu komputer. Tapi selain dalam area ini ya, riset area computer science ini ya juga bisa melibatkan topik-topik yang ada di luar area ini. Seperti misalkan bahan mentah, produk, dan proses produksi. Oke, jadi itulah kira-kira gambaran ya untuk suatu riset area dalam bidang computer science. Selanjutnya kalau kita bilang ya tentang proses penelitian itu sendiri, ya kemarin di pertemuan pertama, di minggu pertama sudah sempat kita bahas sekilas ya. Jadi secara garis besar yang namanya proses penelitian atau research proses ini bisa kita bagi menjadi 4 tahapan. Ada yang kita sebut sebagai goal ya. Jadi kita menyusun goal atau tujuan, di mana goal atau tujuan ini dia bersifat penting ya, karena akan mengarahkan apa sih yang kita cari atau apa sih tujuan kita melakukan penelitian itu. Kemudian ada setelah kita menyusun goal atau tujuan, kita bisa memilih pendekatan atau memilih approach yang tepat dalam menyelesaikan penelitian itu ya. Jadi di dalam riset computer science ini ya ada 2 pendekatan ya yang biasa kita kenal, yaitu pendekatan science ya. Ada pendekatan science, kemudian ada pendekatan engineering. Nah, tapi untuk membangun sebuah sistem informasi dibutuhkan pendekatan engineering approach, di mana engineering approach ini dia arahnya untuk membangun suatu produk. Sedangkan untuk science approach sendiri dia arahnya adalah untuk menghasilkan new knowledge ya, atau pengetahuan ya, atau teori yang baru. Kemudian setelah kita memilih pendekatan yang baik dalam melakukan penelitian, kita bisa memilih yang namanya desain penelitian. Di desain penelitian ini adalah dasar dalam melakukan penelitian. Desain adalah dasar dalam melakukan penelitian. Nah, desain penelitian ini dia memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan ya untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah kita memilih teknik penelitian. Jadi ini kurang lebih adalah perilaku ya dan alat yang bisa atau dapat kita gunakan untuk menjalankan penelitian, seperti misalkan observasi, kemudian pencatatan data ya, atau pemrosesan data dan lain sebagainya. Nah, beberapa ketentuan dalam penelitian bidang ilmu komputer diantaranya adalah membangun software atau sistem ya, bukanlah tujuan utama penelitian. Jadi di sini tujuan utama penelitian kita adalah bukan membangun software atau sistem semata ya. Menguji, mengembangkan, dan menemukan teori itu merupakan tujuan utama penelitian dalam ilmu komputer. Nah, mengembangkan dan menemukan teori itulah yang disebut dengan kontribusi. Kemudian untuk kontribusi ke masyarakat di sini tidak berarti secara langsung bisa kita ukur ya.
karena ini bukan dimasukkan ke tujuan penelitian, tapi ke manfaat penelitian. Berikut sebagai contoh ya, beberapa topik penelitian yang bisa kita ketemukan dalam bidang IS atau IT atau IF. Jadi di sini saya kerucutkan lagi menjadi 3 bidang karena di Fakultas Ilmu Komputer Universitas UNED kita baru ada 3 prodi ini, yaitu IS, kemudian IT, dan IF. Di antaranya adalah pemrosesan teks, kemudian perancangan atau perencanaan strategis sistem informasi, kemudian ada temu kembali informasi, ada grafika komputer, ada pengolahan citra, ya, kemudian teknik perangkat lunak, ada proses dan manajemen rekayasa perangkat lunak, kemudian ada perencanaan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian sebagai contoh dari judul penelitiannya atau research title-nya, seperti ditunjukkan dalam slide berikut. Jadi ini adalah beberapa contoh penelitian, ya, judul penelitian yang bisa kita temukan atau yang bisa kita ambil menjadi sebuah penelitian, ya, di bidang IS atau IT atau IF. Dan judul-judul penelitian yang tercantum di sini itu tidak bersifat mutlak. Artinya masih bisa terus kita kembangkan. Ya baik, jadi inilah contoh-contoh dari judul-judul penelitian ya dalam bidang IS atau IT atau IF. Oke, untuk referensi saya ambil di sini. Baik, itu aja materi kita kali ini. Kita akan sambung lagi materi kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih.